Jumpa lagi dengan saya Dewa di sini. Semoga semuanya sehat dan sejahtera selalu dan jangan lupa bahagia teman-teman. Teman-teman hari Sabtu ngapain ya? Hari Sabtu seharusnya santai-santai ya. Jadi video kali ini santai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat video saya yang sebelumnya yaitu merakit PC sendiri atau dirakitkan ya teman-teman ya. Kebetulan saya memilih dirakitkan teman-teman. Nah, saya dirakitkan ini dengan pilihan opsi dari Dex Mini ya teman-teman ya. Dex Mini yang ini bisa mengakomodasi atau memiliki soket AM4 untuk prosesor AMD Ryzen. Nah, sebenarnya bukan disebut prosesor ya, tapi APU, APU ya. Nah, APU ini adalah menggabungkan antara CPU dengan integrated graphic card ya yang sudah masuk di dalam CPU-nya dalam APU itu. Nah, kebetulan seri 5700G itu sudah memiliki integrated graphic Radeon grafik gitu ya teman-teman ya. Itu keren. Kata kata reviewer sih paling bagus itu ya teman-teman ya. Tetapi sebenarnya masih ada seri yang di bawahnya yaitu Ryzen 5 5600G dan Ryzen 3 5400G itu sama-sama memiliki integrated graphic dan pada akhir tahun 2021 kemarin sempat menjadi booming ya teman-teman ya karena itu suatu alternatif yang murah karena kebetulan kan sekarang ini kartu grafik yang dedicated itu mahal sekali teman-teman ya itu karena diborong oleh para penambang kripto ya jadi langka sekarang dan sangat mahal dan AMD mengeluarkan tiga produk ini sekaligus dan itu menjadi alternatif yang paling keren karena sudah memiliki integrated grafik yang powerful. Nah, kebetulan saya sudah memiliki yang Ryzen 7 5700G ya teman-teman ya. Ini saya ingin coba apakah bisa untuk main game nggak gitu ya teman-teman. Apakah terbukti nggak kata-kata reviewer di mancanegara yang bilang, oh itu alternatif yang keren, yang bisa dipakai untuk main game gitu ya. Jadi saya penasaran, kebetulan hari Sabtu ini santai ya teman-teman ya, jadi kita bisa main game sepuasnya sekaligus menguji coba sistem ini. Tetapi untuk ringkasnya begini teman-teman, AMD Ryzen 7 5700G ini sudah memiliki core 8. Jadi 8 core dan 16 thread. Bukan main-main ya teman-teman ya. Sekarang sudah jamak prosesor yang memiliki core itu di atas 4. Kalau tahun lalu masih umum yang 4 core 8 thread. Sekarang sudah 8 core 16 thread dan ini memiliki base clock-nya 3,8 GHz dan untuk max boost-nya sampai 4,6 GHz itu udah keren banget ya. Padahal teman-teman, ini TDP-nya cuma 65 watt. Itu katanya AMD ya. Nanti kita lihat pada saat main game berapa watt yang diperlukan. Dan yang terpenting adalah dia sudah memiliki ini teman-teman, Radeon grafik ya, Radeon grafik secara internal. Nah, ini keren sekali. Banyak reviewer bilang, "Oh, ini sudah bisa main game keren gitu ya. Bisa main game kompetitif." Gitu ya. Dan saya mencoba, teman-teman, mencoba. Sebenarnya bukan hari ini, kemarin saya coba. Ternyata bisa nggak teman-teman? Hmm, jadi kemarin saya coba eh, FPS-nya atau frame rate-nya itu cuma dapat 30 sampai 40 FPS. Yang mana itu tidak playable ya. Tidak playable tuh karena saya bermain game Tank Force di mana itu game yang perang-perangan ya teman-teman ya melawan player dari seluruh penjuru dunia. Yang mana kalau tidak didukung komputer yang mumpuni, FPS-nya lambat 30 sampai 40 FPS ya pasti ketembak duluan. Mana kalau FPS-nya rendah, maka kontrolnya, keyboardnya, mouse-nya itu jadi rasanya laggy ya teman-teman ya. Jadi lambat. Tapi saya baca-baca, nonton YouTube. Mengapa kok bisa orang lain mendapatkan FPS besar cepat gitu ya sampai 60 bahkan ada yang sampai eh, di atas 100 fps kenapa saya nggak bisa teman-teman. Tahap pertama yang saya coba adalah saya mengoverclock ya mengoverclock grafik cardnya. Nah di sini teman-teman kalau dilihat secara standar grafik cardnya Radeon grafik ini cuma bekerja di 2000 MHz atau 2 GHz ya. Saya pikir oh ini di BIOS masih bisa dinaikkan maka saya naikkan menjadi 2200 GHz.
FPS naiknya cuma 1 sampai 2 fps, jadi dari 30 menjadi 31, 32 fps gitu ya. Masih tidak playable. Kalau nekat main pakai FPS yang segitu, ya pasti kalah ya teman-teman ya. Tetapi kemudian saya baca teman-teman, ada satu step yang ketinggalan. Artinya kalau misalnya teman-teman beli sistem ini, Ryzen 7 5700G, keadaan standar, langsung dipakai untuk main, ya nggak playable ya teman-teman. Ada satu step yang harus dilakukan, yaitu menginstall software Adrenalin. Ini ya saya kasih tahu teman-teman. Radeon software Adrenalin ini harus diinstal dulu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini apa saja yang diperbaiki gitu ya. Jadi kalau teman-teman menginstal Radeon Graphic ini dengan driver bawaan dari Windows 10, Windows 11, kebetulan saya pakai Windows 11 Pro, kurang, tidak playable. Ya, jadi teman-teman harus jangan lupa harus install Radeon software Adrenalin gitu ya teman-teman ya. Nah, tidak hanya dia memperbaiki drivernya, tetapi dia juga ada beberapa fitur keren lainnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah install, nah jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Kita bisa monitor berapa FPS-nya, GPU-nya, CPU-nya gitu ya. Bahkan nanti untuk kita bisa bikin profile mau apa gitu bisa teman-teman ya. Ini jangan lupa install ini ya teman-teman ya. Ini keren. Setelah saya install ini teman-teman, langsung performance-nya bagus. Sebelumnya saya ngakalin ya teman-teman ya. Jadi sebelum install ini kan cuma dapat 30 fps, itu sudah saya turunkan juga kualitas dari gamenya. Jadi grafik kualitasnya itu saya turunkan menjadi pokoknya paling rendah. Tetap aja fps-nya kecil. Tapi begitu saya install ini teman-teman, langsung grafiknya ultra, tetap dapat 60 fps teman-teman. 60 fps teman-teman. Saya tekankan lagi 60 fps itu minimal ya teman-teman ya. Karena apa? Saya hanya punya monitor 60 fps. Seandainya monitor saya mungkin bisa 144 atau 165 fps, mungkin yang saya dapat mungkin lebih dari 60 fps ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ini keunggulannya kalau kita menginstall Radeon software Adrenalin. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, untuk membuktikan ini ya teman-teman ya, saya ingin menampilkan ini. Kalau teman-teman lihat di sini, ya ini GPU-nya saya sudah naikkan ya teman-teman ya. Oke ya. Ini ada dua hal yang saya naikkan. Pertama adalah dedicated GPU-nya, dedicated memorinya menjadi 8 GB ya teman-teman ya. Ini sebelum saya menginstal software Adrenalin, saya sampai naikkan 16 pun itu tidak terlalu banyak berpengaruh teman-teman. Jadi memang betul-betul driver dari software Adrenalin itu sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi saya turunkan menjadi 8, itu sudah sangat bagus playable. Kalau standarnya ini cuma 512 mega gitu ya, 512 mega. Jadi teman-teman harus lewat BIOS naikkan menjadi 8 atau 16, maksimalnya 16 GB. Kalau teman-teman punya RAM banyak, lebih baik di install sebanyak ini juga, 8 atau 16 ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya ingin buktikan bahwa kita bisa main game dengan Ryzen 5700G. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu fitur keren dari Adrenalin. Kita bisa nyalakan. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa nyalakan. Nah, overlay. Nah, ini saya letakkan overlay di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini bahwa FPS-nya sudah 60 fps ya. Ini sudah cukup playable karena kebetulan monitor saya juga cuma 60 fps. GPU utilisasinya 88%. GPU clock-nya ya, saya sudah naikkan menjadi 2200. GPU power-nya, nah ini dia, sampai 54 watt ya. Sedangkan CPU-nya rendah. Nanti teman-teman bisa memonitor yang di sebelah kiri di situ ya teman-teman ya, di sebelah kiri di overlay-nya itu akan lihat sebenarnya yang bekerja keras itu ya memang GPU ya. Jadi untuk main game itu GPU. Makanya untuk PC gaming memang lebih baik punya card GPU dedicated ya teman-teman yang bagus.
Nah ini kebetulan kita coba yang sudah prosesor yang sudah punya iGPU sendiri, apakah sepowerful itu. Nah teman-teman nanti bisa buktikan ya, lihat di FPS di situ ya, bahwa itu nanti bisa 60 fps gitu ya teman-teman ya. Dan itu sudah cukup playable, sudah cukup bagus untuk kita bermain Tank Force ya. Ini game favorit saya ya. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk game yang lain. Kebetulan saya hanya punya satu game dan ini game favorit saya. Dan kita bisa main game dengan prosesor 5700G tanpa kartu grafis tambahan teman-teman. Oke ya. Nanti teman-teman monitor terus ya yang di sebelah kiri itu FPS-nya berapa gitu ya. Sementara ini saya bermain game. Nah, ini kebetulan CPU saya ini sekaligus untuk merekam, jadi mungkin nanti agak tersendat. Tetapi sebenarnya kalau tidak digunakan juga untuk merekam, itu lancar banget teman-teman. Saya udah coba tadi teman-teman. Wah, ini musuhnya susah ya teman-teman ya. Kita nggak usah sampai akhir nanti mainnya, satu tank saja. Ini sekedar membuktikan pada teman-teman bahwa kita sudah bisa main dengan 5700G tanpa graphic card sama sekali teman-teman. Tuh FPS-nya 60 ya, tuh lancar teman-teman. Saya mainnya lancar ya kan, kanan kiri. Ini grafiknya ultra ya teman-teman ya, artinya detailnya saya tampilkan semua, bayangannya, jejaknya tuh. Ya, jejaknya kelihatan teman-teman, jejak tanknya ya kan. Wah itu ada message bahasa Rusia. Saya nggak akan main sampai akhir ya teman-teman. Ini sekedar membuktikan bahwa kita sudah bisa main game dengan 5700G. We were sighted. Bahkan sambil merekam ya teman-teman ya. Ini sambil merekam. Oh, ada musuh lagi. Berhasil membunuh satu. They're gonna shoot right through us. Ini saya tanknya polosan ya teman-teman ya. Tidak ada demo, tidak pakai decal, tidak punya APCR, bener-bener polosan. We are under bombardment. Oke, membunuh satu lagi teman-teman. Jadi sudah 2 tank. Oh, itu di belakang musuh. Sedangkan nyawa tank saya tinggal seuntil. Ya, mati. Oke teman-teman, coba lihat ya. Itu ada sampai 80 fps teman-teman. Saya nggak tahu itu betul atau enggak ya, karena monitor saya sebenarnya cuma 60 fps ya. Nah, saya langsung keluar aja. Nah, oke teman-teman, sudah bisa membunuh 2 tank. Nah teman-teman, kalau mau lihat di sini ya, cukup playable teman-teman. Mainkannya juga enak. Padahal ini juga merekam ya teman-teman, merekam. Dan kalau teman-teman lihat di sini grafiknya mentok ultra ya teman-teman ya, ini ultra semua. Jadi sudah di maksimal. Jadi grafik quality-nya saya milih yang ultra. Artinya apa teman-teman? Ternyata bisa kita gunakan Ryzen 5700G ini dengan graphic card yang sudah terintegrasi, ternyata bisa main game 60 fps lebih ya. Mungkin saya perlu upgrade monitor yang lebih dari 60 fps ya, supaya bisa lihat seberapa kemampuan sesungguhnya ya. Tapi lain kali deh. Ini karena ini sebenarnya tidak hanya untuk main game ya teman-teman ya. Jadi PC ini saya beli sebenarnya untuk bekerja ya. Dan teman-teman mungkin bisa
mencoba game yang lain, mungkin game triple A gitu ya teman-teman ya, yang game kompetitif. Eh, Siapa tahu teman-teman memiliki temuan lain, memiliki setup lain ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini FPS-nya bisa sampai 60 FPS gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu, eh, bukan review ya teman-teman ya, tapi ini uji coba apakah prosesor Ryzen seri 7 5700K itu betul-betul bisa untuk main game enggak gitu ya teman-teman ya. Dan ternyata jawabannya bisa teman-teman. Jadi teman-teman, saya rekomendasikan ya, kalau memang main game hanya sekedar selingan tetapi memang untuk bekerja PC-nya, mungkin sistem ini cukup bagus ya. Teman-teman juga bisa memilih sistem yang lebih murah, yaitu prosesor atau APU yang Ryzen 5 5600G, atau yang lebih murah lagi Ryzen 3 5400G. Itu sama-sama sudah memiliki integrated graphic. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Jangan lupa klik like jika teman-teman suka. Jangan lupa juga share kalau mungkin ada teman yang membutuhkan informasi ini. Dan kalau teman-teman belum subscribe, tolong klik subscribe. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye.